Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil arabi wal ajam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amshayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Sabtu malam Ahad rahimakumullah. Patutlah kiranya kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian, baik itu nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah. Sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa mengawali kembali kajian rutin kita setelah kemarin libur Ramadan dan Idul Fitri. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa diberkahi dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas jalan kebenaran. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, perlu kami sampaikan bahwasanya kajian rutin kita yang Rabu dan Sabtu kita mulai hari ini, Sabtu yang pertama, untuk menjaga keistiqomahan taklim kita. Karena fenomena yang kita saksikan bersama setelah Ramadan, bahkan Ramadan belum berakhir, itu euforia umat Islam itu sudah berbeda. Yang sebelumnya awal-awal Ramadan itu konsentrasi terpusat di masjid, pasar sepi, terminal bandara tidak begitu ramai, jalanan juga biasa-biasa saja. Tetapi mendekati Idul Fitri, di akhir-akhir Ramadan, kita saksikan konsentrasi umat Islam mulai berpindah dari masjid ke bandara, dari masjid ke terminal, dari masjid ke pasar. Dan ini mulai macet lagi arus baliknya. Setelah kemarin mudiknya juga macet, sekarang arus baliknya juga macet. Ya maklum lah, 2 tahun tidak ada mudik. Nah, terkait dengan masalah itu, maka marilah kita kembali untuk bisa mengistiqomahkan kajian kita ini, sehingga kita mulai Sabtu ini sebagai
pembuka. Insyaallah nanti mulai minggu depan tentu sudah berjalan normal. Mudah-mudahan nanti bisa diinformasikan kepada jamaah kita yang lain. Para jamaah rahimakumullah, memang istiqomah itu adalah sesuatu yang sulit dan banyak tantangannya. Sehingga tidak heran kalau di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30, 31 sampai 32, Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas dan prioritas kepada orang-orang yang bisa istiqomah. Yang secara sederhana saja istiqomah ini kita artikan dengan ajab. Tidak gampang berubah, tidak gampang terpengaruh oleh situasi dan kondisi apapun. Sehingga orang-orang yang istiqomah ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan beberapa keutamaan. Insya Allah jenengan sudah sering mendengar ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu, kemudian mereka itu meneguhkan pendiriannya. Istiqomah, teguh pendirian. Maka apa janji Allah? Yang pertama, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka mereka akan mendapati malaikat-malaikat Allah yang turun. Ini kan tidak main-main. Di orang-orang yang istiqomah seperti ini, seperti panjenengan ini, Allah Ta'ala menyuruh malaikat untuk turun mendampingi. Dan para malaikat itu mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu. Kamu tidak usah merasa takut dan kamu tidak usah merasa bersedih hati. Maka orang yang istiqomah itu akan jauh dari rasa takut dan kesedihan. Dan berarti hatinya akan senantiasa diberikan ketenangan oleh Allah Ta'ala. Karena keistiqomahannya itu untuk selalu menuju dan mengacu kepada ridha Allah. Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Itu fasilitas yang pertama. Mereka akan didampingi oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Jadi tidak usah bayar bodyguard, tidak usah bayar pengawal. Langsung yang memberi pengawalan adalah malaikat-malaikat utusan Allah. Malaikat itu menguatkan hatinya, alla takhafu wa la tahzanu. Sampai enggak usah sedih, sampai enggak usah takut. Tenang saja. Saya telah diutus oleh Allah untuk mendampingi sampean. Ini kalau kita terjemahkan bebasnya kayak begitu. Sayangnya kita kan nggak bisa melihat malaikat dan nggak bisa mendengarkan omongannya malaikat. Kalau bisa mendengarkan, gawat itu Pak. Ini rokep ya, hati jagongan krungu. Jarine rokep. Wong iki kok jarang ya aku nyatet icak. Apa penggaweane sing apik. Jarine sing apik. Iya, aku sampai kesel. Akhirnya, berarti perbuatan gue agak sing elek-elek tok iki. Sing lebih mengerikan lagi kalau malaikat Israel. Lha ku Israel teko jare rokep. Iya ya ini wis wayahe.
Ya untung saja malaikat itu makhluk yang gaib. Kita tidak bisa melihat, tidak bisa mengindra. Indra penglihatan tidak bisa melihat, indra pendengaran tidak bisa mendengarkan omongannya. Itu yang akan diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengawal orang-orang yang istiqomah, sehingga hidupnya itu tenang, ngelampai nopo-nopo itu pas tok, tidak pernah ragu-ragu, tidak pernah mamang. Tidak cukup hanya itu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa abshiru, dan berikan kepada mereka itu orang-orang yang istiqomah, maksudnya itu busra, berita gembira. Berita gembira tentang apa? Bil jannah, dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dunia diberi ketenangan hidup, di dunia diberikan solusi-solusi kehidupan, di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Dan ini tidak semua orang diberikan oleh Allah Ta'ala hati yang istiqomah seperti ini. Makanya abot teman-teman, sehingga pahalanya surga. Lek enten yo hadiah ini cukup kipas angin, kulkas. Tapi karena ini sesuatu yang berat, maka Allah Ta'ala itu mengganjar dengan sesuatu balasan yang tidak ternilai. Surga itu dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Aku sediakan, aku siapkan bagi hamba-hambaku yang sholih itu, apa itu? Ma la ainun ra'at, surga yang tidak pernah terlihat oleh mata manusia di dunia ini. Wala udunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga manusia. Wala khatara fi qalbil bashar, bahkan tidak pernah terbersit sedikit pun dalam hati manusia. Jadi, kalau Al-Quran menceritakan tentang kenikmatan surga yang di bawahnya mengalir, itu kan kita masih membayangkan saja. Tapi nanti kenyataannya jauh lebih nikmat. Perbandingannya begini, orang yang hidupnya itu di dunia ini paling enak, katakanlah kalau kita lihat secara perhitungan, dikatakan enak itu kan kalau ya punya pangkat, punya jabatan, kemudian dia itu juga solih. Lek punya pangkat jabatan tok tapi nggak soleh, belum bahagia. Di samping punya pangkat, punya jabatan, punya harta yang banyak, soleh lagi, diberi kenikmatan yang seperti itu di dunia. Katakanlah kayak Nabi Sulaiman. Sinten Pak Nabi Sulaiman? Ya seorang raja, ya seorang nabi, ya konglomerat, punya istri seorang ratu, ya bisa mengerti bahasa binatang, bisa berkomunikasi dengan binatang. Kan begitu dalam Quran. Itu saja, itu baru 1% kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Yang 99%-nya itu nanti di surga. Kan tidak bisa dibayangkan berarti. Lah inilah dijanjikan bagi mereka yang istiqomah. Summastaqamu, kemudian mereka itu menjaga keistiqomahan. Istiqomah berjuang, istiqomah jamaah, istiqomah tadi takmir,
istiqomah itu ganjarannya luar biasa. Masih belum cukup. Ini kita masih belum masuk materi ngaji. Ini masih pengantar supaya kita nanti istiqomah. Ngaji kitab tauhid 1 bulan sekali. Sampai juga ada kajian-kajian yang lain. Setelah tadi malaikat akan diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengawal orang-orang yang istiqomah, dijanjikan surga yang demikian luar biasa kenikmatan yang di dalamnya, bahkan di situ khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Fasilitas yang berikutnya, nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Hebat sekali. Orang yang istiqomah, kata Allah begitu. Nahnu, kamilah Allah. Jadi kalau pakai nahnu itu berarti Allah itu melibatkan makhluknya yang lain. Kamilah awliyaukum yang akan menjadi pelindungmu fil hayati dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan di dunia ini dan di akhirat nanti. Ini sudah tidak main-main. Jadi Allah Ta'ala itu turun tangan langsung menjaga orang-orang yang istiqomah. Kalau sudah dijaga oleh Allah, tidak ada satupun kekuatan yang akan bisa mengalahkan. Sampun pinten Pak? 3 ya. Yang keempat, walakum fiha ma tastahi anfusukum, dan kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan. Walakum fiha ma tad'un, dan kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Jadi kekarapan itu keturutan. Walaupun hidupnya tidak mewah, tetapi berkah. Nuzulam min ghafurir rahim, itulah satu penghormatan, itulah satu fasilitas prioritas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang istiqomah, yang ajak melakukan kebenaran. Nah, ini sebagai pengantar awal, demikian hebatnya orang yang istiqomah. Tetapi sekali lagi ini tidak gampang, akan banyak sekali godaan-godaan, cobaan-cobaan untuk menuju kepada istiqomah. Baik para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita tentang tauhid. Setelah kemarin kita menuntaskan kajian kitab tauhid yang kalau saya tidak salah ingat itu kurang lebih terdiri dari 70 bab kita kaji. Selesai, sekarang kita mengkaji kitab kecil yang mengarang sama dengan yang mengarang kitab tauhid. Tadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kitab ini sudah pernah saya baca mukadimahnya pada kajian yang lalu, yang saya yakin insya Allah jenengan sudah lupa. Saking suwene ya gak nyatet, akhirnya lali. Tapi tidak apa-apa, ngaji niku sing penting teko ngeten niku wis napa wis oleh ganjaran.
Maka kita sekarang pelajari kaidah yang pertama. Kaidah tentang apa? Tentang memahami kesyirikan, hakikat kesyirikan, supaya nanti ketika kita sudah tahu hakikat syirik, maka kita akan memahami hakikat tauhid. Jadi ini memahami sesuatu dari sikap yang berlawanan. Contohnya seperti ini, kita boleh mempelajari ilmu maling itu. Tujuannya supaya apa? Supaya tidak sampai kemalingan, maksudnya. Bukan untuk nyolong, bukan. Tapi supaya kita tahu trik-trik copet. Oh, misalnya lek mikrolet ono wong edok-edok lemes. Nah, iki wis bolak-balik ono cerita iki. Iki modusnya seperti ini. Copet iki. Sama nek edok lemes bisa. Jadi kira koncone, sak profesi. Padha lemes yo. Untuk seperti itu tujuannya, bukan untuk kita amalkan, tetapi untuk kita hindarkan sejauh-jauhnya. Gitu maksudnya. Nah, ini yang dibahas adalah kaidah memahami syirik supaya mantap tauhid kita. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Anta'lama annal kuffara, sesungguhnya Anda semua ini mengetahui, kata pengarang kitab, annal kuffar, bahwa sesungguhnya orang-orang kafir, alladzina qatalahumur rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya diperangi itu bukan berarti kemudian dipaksa untuk masuk Islam, bukan. Ini jangan salah paham. Sehingga banyak orang itu mendiskreditkan Islam, dikatakan Islam itu agama teroris. Salah satu alasannya yaitu dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat perang, ayat-ayat qital, ayat-ayat jihad. Padahal sesungguhnya tidak pernah ada dalam catatan sejarah manapun Islam itu di dalam menyebarkan agamanya itu dengan cara kekerasan. Jadi yang dimaksud qatalahumur rasul bukan berarti Rasul memerangi secara fisik kemudian mengancam, tidak. Tetapi yang diperangi adalah perilaku-perilaku kesyirikan yang mereka amalkan. Nah, ini yang perlu difahamkan. Karena memang kadang-kadang framing terhadap Islam ini dibuat sedemikian rupa sehingga orang-orang orientalis barat itu mengatakan jihad is a holy war. Jihad itu adalah perang suci. Sehingga image orang itu kalau sudah mendengar kata-kata jihad, ya mesti perang, ya mesti kekerasan, ya mesti permusuhan. Bukan itu. Bukan itu. Tetapi lebih kepada menyelamatkan manusia dari kesyirikan. Nah, kita semua mengetahui, kata pengarang kitab, annal kufar allati qatalahumur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya diperangi kesyirikannya itu, mukirruna annallaha huwal khaliqur raziq. Mereka itu adalah orang-orang yang mengakui annallaha ta'ala, bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu khaliqur raziq, adalah al-khaliq yang maha pencipta, ar-raziq yang maha pemberi rezeki. Niki tolong dipahami yang agak serius sedikit ini ngaji kebalikan seperti ini, kalau kita sampai salah paham ini bahaya. Jadi orang-orang kafir jahiliyah yang didakwai oleh Rasulullah itu, mereka itu sesungguhnya mengakui bahwa
Allah itu Maha Pencipta, bahwa Allah itu Maha Pemberi rizki. Al-Muhyi Al-Mumit, bahwa Allah itu yang Maha hidup dan yang menghidupkan dan yang mematikan. Bener saja ini. Pengakuannya sudah betul. Al-Mudabbiru li jami'il umur, bahkan Allah yang mengatur, Mudabbirul amr, yang mengatur segala permasalahan. Jadi orang-orang kafir itu, saya ulang lagi supaya tidak salah paham, sesungguhnya hati mereka itu meyakini bahwa Allah itu Maha Pencipta, Maha Pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, Mudabbir li jami'il umur, yang mengatur semua urusan-urusan yang ada di dunia ini. Walam yudkhilhum dzalika fil Islam. Lah ini catatannya. Walam yudkhilhum dzalika fil Islam. Tetapi hal itu tidak lantas kemudian menjadikan mereka itu sebagai orang yang Muslim, orang yang Islam. Kenapa? Karena baru pengakuan, pengakuan belum terbukti dengan amal perbuatan. Dasarnya, ini ada dasarnya, tidak ngawur. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Yunus. Nanti bisa dengan cek surat Yunus ayatnya nomor 31. Surat Yunus, kita lihat surat ke berapa? Surat Yunus surat ke-10 ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah wahai Muhammad, atau lebih tepatnya tanyakanlah kepada mereka, man yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapa yang memberikan kepada kamu rizki dari langit dan dari bumi? Aman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amra. Ini kan sama seperti yang tadi itu. Tanyakan kepada mereka, coba. Jadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk bertanya kepada siapa? Ya orang-orang kafir itu. Tanyakan kepada mereka, siapa yang memberi rizki kepada kamu? Yang rizki itu datangnya dari langit dan dari bumi. Dari langit berupa air hujan yang kemudian menumbuhkan tanam-tanaman itu. Siapa yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Siapa yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, fasayaquluna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Faqul afala ta'qilun. Kalau sudah begitu, ya coba kamu bertanya balik kepada mereka, wahai Muhammad, kenapa kok kamu terus tidak bertakwa? Wong sudah yakin. Termasuk ketika mereka itu melakukan penyembahan-penyembahan kepada berhala, itu kalau ditanya, kenapa kamu kok menyembah berhala? Katanya kamu percaya bahwa Allah lah yang Maha menciptakan. Mereka mengatakan illa liyuqaribuna ala Allah. Ini hanya sebagai perantaraku saja untuk mendekatkan diriku kepada Allah. Nah itu saja sudah tidak boleh, Pak. Itu saja sudah masuk kategori syirik.
Jadi sesungguhnya bab tauhid ini demikian detail sekali diterangkan. Maka ketika orang-orang kafir itu di dalam peribadatan mereka kepada Allah Ta'ala itu masih mencampur adukkan dengan kesyirikan-kesyirikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam mereka dengan neraka jahanam. Surat Al-Bayyinah ayat 6, surat ke-98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab wal musyrikin, dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka akan khalidina fiha, kekal di dalamnya. Dan mereka itulah mereka itulah, kata Allah, syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Padahal Allah yang menciptakan makhluknya sendiri, tapi kepada orang kafir Allah mengatakan itu makhluknya paling elek ya gitu. Siapa? Orang-orang yang kafir, orang-orang yang sudah berani menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Maka para jamaah rahimakumullah, yang namanya iman ini itu perlu kita komplitkan. Maksudnya apa? Ya kita komplitkan secara utuh. Iqrarun bil lisan. Lisan kita harus betul-betul mengucapkan. Wa tasdiqun bil qalbi, dan hati kita itu selalu tasdik, membenarkan. Wa amalun bil arkan, wa amalun bil jawarih, mengamalkan dengan seluruh anggota tubuh. Karena kalau masih baru keyakinan saja, ini orang-orang kafir Quraisy juga demikian. Tadi surat Yunus ayat berapa tadi? 30 ya? 10 ya? Sekarang ayat surat Az-Zukhruf dengan redaksi yang hampir sama, ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala in sa'altahum man khalaqahum, dan jika kamu bertanya kepada mereka, yang dimaksud mereka ya orang-orang kafir Quraisy itu, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka? Wahai orang kafir, siapa sih yang menciptakan Anda itu? Mereka mengatakan la yaquluna Allah, mereka pasti akan menjawab Allah. Tapi kemudian mereka dipalingkan dari menyembah kepada Allah. Ini kan kaidah yang hebat ini. Jadi kaidah pertama, kesyirikan itu kadang-kadang bukan tidak mengakui Gusti Allah, tetapi tidak mau menyembah Allah, itu juga bisa dikatakan orang syirik. Contoh yang paling masyhur, Fir'aun. Fir'aun itu kalau jenengan baca surat Yunus, masih surat Yunus ini, ayatnya nomor 90 sampai 92. Kita perhatikan ini. Jadi indah sekali Al-Quran itu menceritakan bagaimana umat-umat terdahulu. Makanya kalau kita baca Quran itu dengan penuh penghayatan. Ketika Al-Quran itu menyampaikan tentang kisah-kisah umat terdahulu, kita merasakan seolah-olah kita sedang diceritani langsung sama Gusti Allah. Indah sekali. Di dalam surat Yunus ini Al-Quran menerangkan tentang detik-detik terakhir kematian Fir'aun yang tragis.
raja besar dengan segala kesombongannya. Sebenarnya ketika Fir'aun itu menyaksikan pertarungan antara Nabi Musa dengan tukang-tukang sihirnya, ketika itu sebenarnya hati kecilnya itu mengakui bahwa apa di bawah Musa ini mukjizat yang berasal dari zat yang maha segala-galanya, dan itu Allah. Tapi tidak mau dia mengakui. Kita perhatikan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Dan kami selamatkan Bani Israel untuk mereka itu bisa melintasi lautan al-bahra. Fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Dan di belakang mereka Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menindas mereka, mau mendolimi mereka, mau membunuh mereka dengan segala kekuatannya. Ini Bani Israel ini dibawa oleh Nabi Musa, jumlahnya sedikit, kadang uangnya rewel-rewel Bani Israel. Di dalam sejarah begitu. Kan jenengan sudah sering mendengar disuruh melai sapi, tuakon, nggih sami. Waktu namanya itu melok Nabi Musa Melayu sudah sampai di tepi Lautan Merah, gue gera ya Bani Israel. Ya apa iki Musa? Jarene pangeran Musa nyelametno. Ya apa sih Musa? Duh, medeni iki Musa ya. Mbune Fir'aun tambah suwe tambah cedek. Nabi Musa gak ngereken, langsung aja Nabi Musa angkat tangan. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu doa yang dibaca oleh Nabi Musa. Kebiasaannya Bani Israel gitu. Mulai ditolong. Ya orang matur sumune blas. Wis moro liwat. Oh iya ya tiba iya iso tenan. Nek kenal itu perilaku atau sifatnya Bani Israel. Nah, ketika sudah dijadikan jalan melintasi lautan itu, Fir'aun dengan bala tentaranya yang gagah-gagah itu mengejar Musa. Kemudian terdengar suara adzan. Akhirnya mandek dulu. Coba jangan catat ya, nanti kita lanjutkan 1 bulan yang akan datang sampai di sini, sampai kisahnya pengejaran Musa. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa Allah Ta'ala diberikan kekuatan iman dan Islam, bisa mengamalkan dengan amal-amal soleh, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita kembali menghadap Allah Ta'ala dengan membawa iman Islam husnul khatimah. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.